وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah. Ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah. Aduh, udahlah. Yang masuk surga dia sendiri. Siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Bagaimana pandangan Ustaz tentang salafi garis bengkok, wahabi atau talafi? Solusinya agar tetap sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana pandangan Ustaz tentang talafi? Udahlah, jangan diikut, aku pening bahas talafi. Di mana-mana mereka ada. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah. Ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah. Aduh, udahlah. Yang masuk surga dia sendiri. Udah, kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang, karena amaliyah orang punya dalil. Kalau kau nggak mau tahlilan, maulidan, yasinan, kirim doa, takziah, ya udah itu hakmu, orang nggak wajib juga kok. Tahlilan itu tidak wajib. Dengarkan baik-baik. Tahlilan, yasinan, tahlilan untuk kirim doa 40 hari 3 hari itu tidak wajib. Itu bukan bagian dari agama, dia adat istiadat. Kita takziah itu bagian dari agama. Takziah itu datang kumpul-kumpul di rumah orang meninggal dalam rangka takziatan lahu, menghibur orang yang ditinggal mati. Datang orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia, kita nih ngumpul mau ngapain? Daripada ngomong nggak jelas, mending kita baca Quran. Tahlil takhtim, tahlil yasin takhtim, tahmid takhtim. Nah, baca Quran, kirimkan doanya ila ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu wa ila arwahi fulan bin fulan bin fulan. Al-Fatihah dikirim. Sampai enggak Ustaz? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Ini orang salafi itu ngakunya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, padahal saya baca kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Ibnu Taimiyah berpendapat sampai. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh sampai. Jadi kau kirim doa untuk orang tuamu, nenekmu, buyutmu yang udah meninggal, sampai doamu, ayat Quran yang kau baca dapat meringankan dosa, meringankan beban siksa kuburnya di dalam kubur saudara. Ini pendapat muktamad para ulama mazhab. Enak aja dibilang bid'ah, muka kau pun bid'ah. Disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40,
kemudian 100, kemudian hari 1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madhab tersebut yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena nggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Nggak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua nggak ada larangannya. Nggak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan? Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertigaan akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin mensutuk, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah nggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak